Salam kasih, damai Kristus menyertai kita. Matius, seorang pemungut cukai, menjadi contoh pertobatan dan pengampunan bagi banyak pemungut cukai dan pendosa oleh Santo Beda Venerabilis. Tuhan bersabda, "Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pengawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga mengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya, serta mengikat diri padamu dengan hati teguh. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan riwayat orang kudus, yaitu Santo Matius. Murid-murid Yesus berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan pekerjaan dan gaya hidup masing-masing. Rakyat jelata dan pegawai, miskin dan kaya, nelayan dan pemungut cukai. Hari ini, gereja merayakan pesta Santo Matius, rasul dan pengarang Injil. Ayahnya bernama Alpheus. Ia sendiri pun disebut juga Levi. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan yang kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, pelacur, dan lainnya. Alasannya ialah mereka itu adalah sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Meskipun tuduhan itu tidak seluruhnya benar, namun Matius jelas digolongkan dalam kelompok yang tak terhormat ini. Apa boleh buat, karena itulah pandangan umum masyarakat Yahudi. Segera terlihat bahwa Matius masih berharga di mata Tuhan, dan Yesus memanggil dia. "Ikutilah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Peristiwa panggilan Matius sempat mencengangkan banyak orang. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Ketika Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya, bagi Yesus dan murid-muridnya, banyak pemungut cukai juga hadir. Kaum Farisi dan orang-orang lain yang tidak menyukai Yesus semakin membencinya. "Mengapa guru makan bersama dengan para pendosa?" Dan pada saat itulah Yesus mengatakan, "Bukan orang yang sehat memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa." Terhadap panggilan Yesus, "Ikutilah aku," Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya yang banyak itu dan dengan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, semangat kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, baik sebelum maupun sesudah dipanggil Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya. Orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria selama kira-kira 15 tahun. Ya, selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan
bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa perjanjian lama. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan oleh Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon, ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus. Bacaan pertama. Ada macam-macam tugas pelayanan demi pembangunan umat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua yang di atas semua, menyertai dan menjiwai semua. Akan tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semua itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, hari ini renungan tentang kebijaksanaan. Dalam perjanjian lama dibagi menjadi beberapa bagian. Ada Pentateuk dan Torah yang merupakan 5 kitab pertama dalam Alkitab. Kemudian ada kitab sejarah, kitab nabi, dan kitab hikmat atau literatur hikmat. Kitab-kitab hikmat tersebut terdiri dari kitab kebijaksanaan, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Sirak. Bacaan pertama diambil dari kitab Amsal dan kita mungkin menganggapnya sebagai bacaan yang mudah karena kepraktisan dan pemahamannya yang mudah. Namun, apa yang jelas dan sederhana belum tentu mudah dilakukan. Karena seringkali kita tertipu dengan berpikir bahwa yang sederhana itu mudah.
Dalam Injil, Yesus berkata bahwa mereka yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya adalah orang-orang yang paling dekat dengannya. Ya, membaca dan mendengar tentang kebijaksanaan hidup adalah satu hal, yang mempraktikannya adalah hal lain. Tentunya, kita ingin menjalani kehidupan yang bermakna dan berpusat pada Tuhan dengan kebijaksanaan yang sudah ditemukan di dalam Alkitab. Semoga kita menjadi apa yang kita baca, dan dengan melakukan itu, semoga kita semakin menjadi seperti Kristus bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas sabdamu hari ini. Engkau mengajak aku untuk terus-menerus membaharui diri. Engkau juga mengajari aku untuk bersikap rendah hati kepada sesama. Berkatilah usahaku untuk bersikap penuh kasih, terutama kepada mereka yang menyakiti hatiku. Amin.